Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada Prof. Abdul ya. Prof. Abdul, bisa mendengar suara saya, Pak? Alhamdulillah, ya Pak, sudah Oke. dengar. Oke, makasih. Baik, kita akan segera memulai acara seminar pada hari ini, yaitu strategi publikasi jurnal untuk jabatan fungsional dosen. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada para peserta seminar yang mencapai 128 peserta ya untuk per jam sekarang. Mungkin akan terus menambah ini Prof, sepertinya Prof. Nah, jadi antusias para peserta untuk mendengarkan beberapa paparan dari Prof Abdul tentang strategi seperti apa sih untuk publikasi jurnal untuk jafungnya seorang dosen. Oke, sebelum kita memulai paparan dari Prof Abdul, mungkin pertama saya akan membacakan CV beliau. Kebetulan kemarin juga sudah pernah mengisi di Poltekun, Prof. Sekarang mengisi kembali. Oke, saya bacakan dulu untuk kurikulum vitae dari Prof. Dr. Abdul Rahmat, SF, APT, MSI. Beliau menyelesaikan program S1 di tahun 2002, yaitu profesi sebagai apoteker di 2003, dan menyelesaikan kuliahnya di S2 di Fakultas Farmasi UGM pada tahun 2006. Nah, sejak tahun 2000 sementara untuk S3-nya beliau itu diselesaikan di Institusi Penyelidikan Produk Halal di Universitas Putra Malaysia. Di Malaysia itu dalam bidang halal food analysis pada tahun 2011. Fokus penelitiannya yaitu di analisis kehalalan produk. Sejak tahun 2003 juga beliau sudah menjadi dosen di Fakultas Farmasi UGM dan saat ini menjabat sebagai Ketua Senat Fakultas Farmasi UGM. Dalam beberapa penelitian beliau ada yang dipublikasikan di jurnal terindeks Scopus. Sampai saat ini sebanyak 295 artikel dengan indeks Scopus yaitu 30. Saat ini Prof. Abdurrahman tercatat sebagai editor in chief di Indonesia Journal of Pharmacy, itu jurnal terindeks Scopus di Q3. Beliau juga mendapatkan beberapa penghargaan yang diperoleh oleh Young Scientist Scopus Award pada tahun 2014 dan penerima anugerah kekayaan intelektual luar biasa dalam bidang publikasi internasional dari Kemenristek Dikti tahun 2014. Baik, itu saya bacakan singkat dari kurikulum vitae Prof. Dr. Abdul Rahman SF, APT, MSI. Baik, untuk pesertaku langsung saja kita masuk ke paparan dari Prof. Abdul, yaitu tentang strategi publikasi jurnal untuk jabatan fungsional sebagai dosen. Nah, mungkin dari Prof. Abdul bisa saja langsung dimulai, Pak. Monggo waktunya saya persilahkan. Berapa menit, Pak? Biar saya menyesuaikan. Kita kasih waktu sampai 1 jam, Pak. Oke, terima kasih. Oke, makasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala mabad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Poltekun yang untuk kedua kalinya mengentertain saya untuk berbagi pengalaman. Ini namanya berbagi pengalaman, bukan mengajar. Terkait bagaimana strategi publikasi untuk kenaikan jabatan fungsional dosen. Strateginya hanya satu, Pak, harus punya paper gitu biar naik pangkat, itu aja, tidak ada yang lainnya. Karena itu nggak bisa di strategi-strategi yang lain, sehingga nanti kita akan menstrategi dalam artian gimana biar nilainya itu, angka kreditnya itu nilainya banyak ya, itu kemudian cepat kita memilih jurnalnya tepat dan sebagainya, karena itu yang upaya-upaya maksimal yang bisa kita lakukan gitu. Jadi ini profil saya so far.
tambah 10 berarti Pak, karena sudah menjadi 305 sekarang untuk papernya. Oke, ini yang nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah strategi pemilihan jurnal sesuai dengan dari ini Paul Tekun ya. Jadi saya akan mengikuti ini itu. Jadi tamu itu kan harus mengikuti apa yang diarahkan oleh yang punya gawean, punya pekerjaan ya. Ini nanti akan saya bahas semuanya. Oke, yang pertama gini. Kenapa harus publikasi? Ya ini karena kalau Anda mau naik pangkat, ya mau nggak mau harus punya paper atau punya karya ilmiah ya, tidak harus paper. Cuma karena dalam kenyataannya itu harus ada syarat-syarat tertentu. Misalkan kalau Anda lektor kepala, kemudian guru besar itu harus punya ada syarat-syarat jurnal tertentu yang harus kita penuhi. Maka mau nggak mau di sini saya mengatakanlah adalah kenapa kita harus publikasi di jurnal yang baik atau jurnal yang bereputasi. Nggak apa-apa, salah satu alasannya adalah supaya kita memperoleh bagi teman-teman yang sekarang ambil S3, maka Anda pilihannya punya paper atau tidak lulus. Ya, dan kalau Anda punya paper banyak itu mungkin memperoleh dana juga mudah karena seringkali pemberi grant itu melihat track record dari Mas dan Mbak semuanya. Nah ini get promote ini yang saya maksudkan, mau nggak mau kalau Anda mau promosi juga harus menggunakan paper ini ya gitu. Nah, artinya gini, kita semuanya ini hafal bagaimana posisi dari paper itu kan untuk unsur pelaksanakan penelitian. Walaupun saya katakan penelitian di sini tidak harus dari paper. Tapi kan kalau Anda mau berstrategi, poin terbesarnya kan kalau itu dalam paper dipublikasikan di jurnal bereputasi internasional ya. Atau jurnal yang itu terindeks di Scopus dengan nilai SJR 0,15 atau itu terindeks di Thomson dengan nilai dengan impact factor 0,1. Nah, itu kan problemnya itu nilai yang tertinggi. Ya, sehingga kita harus strategi kalau mau segera ini terpenuhi ya harus yang dituju adalah jurnal-jurnal dengan nilai yang tinggi ya. Anda publikasi artikel di jurnal yang itu menghasilkan nilai yang tinggi lah. Untuk pengangkatan pertama ini penelitian maksimal 25%. Nah, enaknya gini Mas dan Mbak. Saya amati kalau kebetulan saya di UGM sebagai tim tim koordinator yang ikut mengkoordinasi penilaian seperti ini. Sekarang sudah teman-teman itu sudah nggak masalah lah, karena kan kalau itu pengangkatan pertama itu kan kalau asisten ahli hanya 10 berarti hanya 2,5 itu kan Anda bisa nulis review artikel kemudian dipublikasikan di jurnal Sinta 2, 3 atau 4 aja sudah bisa ya kan gitu ya, karena Anda yang diperlukan adalah 2,5 cuma ya mau ke lektor kan hanya diperlukan 3,5 saja. Nah, problemnya kalau mungkin Mas dan Mbak itu sekarang posisinya sudah lektor mau ke lektor kepala, maka di sini kalau ini lektor 200 mau ke lektor kepala 400 maka diperlukan 20. 40 dikalikan 40% kan ini 40% ya dikalikan karena dari lektor ke lektor kepala itu diperlukan 200 angka kredit, maka Anda memerlukan KUM 80. Lah itu kalau Anda itu misalkan nanti menulis paper review gitu ya, penulis tunggal, itu kan cukup 3 paper Anda sudah bisa menjadi lektor kepala. Ya itu strateginya. Kan 2-nya itu review penulis pertama dipublikasikan di jurnal yang bagus, yang satunya original artikel karena itu melibatkan penelitian bersama-sama, kan itu sudah cukup secara aturan. Ya karena kalau paper Anda itu dipublikasikan di jurnal yang bereputasi ya itu nilai maksimalnya 40 lah. Kalau Anda nulis review penulis tunggal lah itu strateginya, maka Anda bisa. Tak cerita ya ini kasus binik. Kemarin saya naik 4E itu 4E itu kan dari 850 ke 150 itu perlu 45% ya, karena sudah profesor 45% berarti perlu 90 KUM, 90 angka kredit. Itu saya hanya menggunakan 5 artikel saja.
artikel, dan itu 4 artikelnya dalam bentuk review artikel. Dan dari 4 review artikel itu 3 saya penulis tunggal. Dari 90 yang diperlukan, kemudian dilakukan penilaian, saya kan mengusulkannya 160. 160 itu komposisinya karena saya sebagai penulis tunggal review artikel 3 itu 120, kemudian 1 review artikel saya sebagai penulis korespondensi ya, dan penulis pertama maka 24, kemudian 1 lagi itu dalam bentuk original artikel saya penulis korespondensi nilainya 16, maka ini perlukan nilainya 90 karena 45% dari 200, 45% dari 200 kan 90. Saya mengajukan 160, dan apa Mas dan Mbak sampai di kementerian itu hanya dipotong 6 poin, saya dapat poinnya 154. Karena ini kan di PAK kan muncul gitu, sehingga dosen yang bersangkutan bisa dinaikkan ke 4E, dan saya sudah memperoleh 4E Juli 2021 kemarin. Dan itu tertera nilai kredit penelitiannya adalah 154, berarti kan hanya dikurangi 6 poin aja penilaian dari universitas sampai ke Jakarta. Lah sama kalau nanti Anda mulai dari LL Dikti kemudian ke Jakarta, saya pernah jadi penilai 1 tahun di kementerian di Jakarta sana. Sehingga itu ya fair kalau papermu itu bagus ya, misalkan itu di jurnal yang ada impact factor-nya tinggi itu ya insya Allah ya nilainya ya tinggi gitu. Sehingga jangan sampai gini ya, kita itu harus imbang. Seringkali kita mendengar kabar itu kok susah di Jakarta. Cobalah kita lihat introspeksi kualitas paper kita itu seperti apa. Kalau paper Anda itu bagus ya insya Allah ya, dan penilai-penilai itu juga paham kok kualitas artikel yang baik itu seperti apa ya. Ini strateginya, maka Anda nanti kalau ya dimulai ya menulis review artikel, kemudian itu tadi saya katakan saya kan tadi 5 artikel saya ajukan, 4 itu dalam bentuk review, 1 original artikel ya. Nanti saya ini kan harapannya kan ini sudah paham semua tentang jenis artikel, sudah paham semua cara nulis artikel ya, tinggal menstrategikannya. Saya gunakan 4 itu review artikel, 3 itu penulis tunggal. Nanti saya tunjukkan papernya. Ya, ini seperti paper yang saya penulis tunggal gitu. Ini ya mungkin ada nggak, biar Anda nggak. Nah, seperti ini Mas dan Mbak, ini kan saya penulis tunggal ya. Nah, saya banyak punya penulis tunggal seperti ini. Ini penulis tunggal ini yang saya maksud. Sehingga Anda harus berpikir strategi, mulai nulis review, penulis tunggal nggak masalah. Ya kalau review kan memang bisa penulis tunggal. Original artikel juga bisa, cuma nanti mungkin Anda akan ditanya apakah itu tidak melibatkan pihak lain dalam penelitiannya, apakah itu dari riset grant yang ada. Oke, kembali lagi ke sini. Oke ya, jadi Anda nanti bisa mengkira-kira Anda mau naik ke mana. Kalau Anda sudah lektor 200 mau ke lektor 300 berarti hanya diperlukan 35%-nya ya gitu, karena itu masih dalam jabatan yang sama itu ya, seperti itu. Oke Mas dan Mbak, saya lanjutkan. Nah, ini tugas dan tanggung jawab. Jadi kalau Anda sekarang asisten ahli itu wajibnya hanya ini, minimal itu jurnal ini, asisten ahli. Jadi kalau Anda mau naik asisten ahli, mungkin ya, ini mungkin saya lihat nama-nama ini ada beberapa yang dosen muda mungkin yang belum punya jabatan akademik. Anda itu kalau mau S2 asisten ahli, ya kalau S2 kan pengangkatan pertama kan asisten ahli. Kalau S3 kan bisa lektor. Ya kalau asisten ahli itu Anda publikasinya itu boleh di jurnal nasional. Jurnal nasional ini adalah jurnal yang belum masuk ke Sinta. Kan begitu mudahnya ya Mas dan Mbak ya.
Ya gitu. Sampai kalau jurnal nasional nggak terindeks pun bisa. Dan saya yakin teman-teman yang rekam medis itu banyak yang jurnal-jurnal yang sudah terindeks, bahkan terindeks sampai Sinta 2 ya gitu. Ya, sehingga saya nggak ngerti kalau lama mempunyai jabatan itu, karena ini yang wajib hanya ini gitu. Kalau itu jurnalnya lebih baik lagi, cuma Anda kan harus berhitung. Nanti kan pengangkatan pertama impasing, ya gitu. Ini strategi Anda bagaimana Anda harus memilah. Oh kalau gitu Anda nanti tahan dulu saya mau ke asisten ahli. Ini gunakan jurnal nasional dulu, data saya mau saya publikasikan nanti setelah saya sudah dapat asisten ahli. Gitu. Jadi Anda harus strategi. Mas dan Mbak, saya yakinlah semua dosen harus melek strategi ini. Kalau Anda perhatikan kenaikan jabatan ini kan yang dominan, kalau Anda perhatikan yang bisa dioyak, tahu dioyak ya, yang bisa dikejar itu kan di unsur ini Mas dan Mbak. Karena sekarang kan tidak ada usus kepatutan, asas kepatutan. Dulu pas saya ngajukan guru besar tahun 2012, itu ada asas kepatutan. 1 tahun itu 2 maksimal. Sekarang kan tidak. Sehingga Anda kan bisa mengejar bagi Anda yang sudah lektor mau ke lektor kepala atau lektor kepala ke profesor, yang paling cepat Anda kerja dia di bagian ini. Kalau ngajar Anda harus dibatasi kan, ngajar dibatasi. Bimbing belum tentu Anda juga punya bimbingan. Artinya kalau ngajar, bimbing itu kan tergantung juga pada orang lain. Tapi kalau Anda nulis artikel, nulis review, kan nggak tergantung pada orang lain, tergantung sama siapa. Kan ya ditentukan oleh orang lain. Tapi kalau Anda ngajar, itu tergantung pada wakil dekan bidang akademik, atau kepala departemen, atau kaprodi memberikan jatah Anda berapa. Dan itu pun 1 tahun ada 1 semester kan kalau nggak salah maksimal hanya 11 untuk ngajar. Ya, atau 12. Sehingga yang paling cepat Anda kejar adalah ini. Ya, gitu. Ya, itu strateginya ya. Itu oke, saya lanjutkan Mas dan Mbak. Demikian kalau profesor ini harus ada yang jurnal internasional bereputasi. Lektor kepala ya, kalau doktor itu jurnal nasional. Dan Mbak, ya ini ya, jadi Anda harus berstrategi di sini ya. Jadi ini kan panduan sebelum nanti, artinya saat ini yang berlaku itu masih ini gitu, nggak tahu nanti kalau ada perubahannya gitu. Kemarin ada perubahan terbaru kan terkait dengan syarat khusus bagi Anda yang mau guru besar tapi kurang dari 20 tahun itu kan yang dihapus ya gitu ya, terkait dengan syarat nilai SJR atau syarat nilai impact factor. Oke, Mas Mbak. Nah ini makanya kalau Anda lihat, jadi kalau Anda tapi gini ya, kalau buku referensi monograf ini agak seringkali diperdebatkan Mas dan Mbak. Seringkali diperdebatkan itu termasuk buku referensi atau monograf karena definisinya terlalu lebar. Makanya kalau saya menyarankan lebih baik Mas dan Mbak mainnya di sini aja. Jelas untuk kalau itu jurnal internasional bereputasi ya terindeks pada database internasional bereputasi dan ada, dan sampai seperti kebanyakan orang kalau istilah ada impact factor itu hanya miliknya Thomson. Nanti saya ajari mengecek apakah jurnal itu terindeks di Thomson atau tidak. Ya, biar Anda nggak salah.
gitu ya. Jadi nanti Anda itu harus pastikan gini, terutama teman-teman yang mau naik pangkat, semua data mulai dari bukti submit, bukti revisi, kemudian bukti submit, bukti revisi, bukti accepted, bukti proof correction itu harus dikumpulkan karena itu harus dijadikan sebagai bukti korespondensi. Ya, jadi Mas dan Mbak apa namanya semuanya dikumpulkan karena nanti kalau sekali bukti korespondensi nggak ada itu akan nggak berlaku karena kan kalau Anda penulis pertama dan penulis korespondensi itu kan nilainya 60. Kalau Anda hanya penulis korespondensi nilainya kan 40. Nah ini itu subjek tuh tadi Anda harus mampu menunjukkan bukti-bukti korespondensi. Seringkali ya ini karena kebetulan saya di UGM sebagai tim nilai itu seringkali yang dijumpai oleh orang itu gini mungkin misalkan Pak Nugraha ini Bu ini saya ajari ya Anda buat akun semuanya itu harus semuanya harus lewat milik Bapak Ibu. Jadi akun Anda kalau nanti Anda membuat akun di jurnal misalkan Anda mau membuat akun di jurnal itu gunakanlah username dan passwordnya itu umum aja sehingga ketika Mas dan Mbak itu sibuk maka nanti bisa minta orang lain untuk mensubmitkan tapi semua komunikasi untuk melakukan approval untuk melakukan persetujuan itu kan tetap ada di Bapak Ibu semua walaupun yang mensubmit adalah mahasiswa gitu. Jangan kan sering pernah itu terjadi mungkin sering lah jadi bahkan selalu kita itu yang submit siapa? Oh ternyata kok balasan ke editornya kok ke mahasiswanya. Padahal yang ada bintang dosennya. Kan ini kan nggak terjadi kalau Anda dari awal minta mahasiswa itu untuk submitnya itu pakai akun Anda. Jadi akun di jurnal itu jangan dibayangin seperti akun di email ya. Gitu. Makanya passwordnya nanti buat umum saja sehingga saya itu ya buat password ya umum. Misalkan farmasi gitu atau halal tahu tapi dia kan tetap nggak bisa mengakses email saya email saya passwordnya beda dengan jurnal gitu paham ya Mas dan Mbak itu caranya jadi itu hati-hati karena nanti kalau Anda itu yang mensubmit orang lain bintangnya Anda bisa-bisa nanti tidak bisa diklaim sebagai penulis korespondensi ya gitu. Kalau ini hanya jurnal internasional terindeks tapi nilai SCR-nya kurang ya dari 0,15 atau impact factor-nya kurang dari 0,1 maka nilai maksimalnya hanya 30 ya nilai maksimalnya 30. Oke. Ya kalau itu yang terindeks di ini ASCI nanti saya ajari ngeceknya emerging source ya station index itu nilainya hanya 20 atau di apa namanya ASCI itu nilainya hanya 20 atau di OAJ itu juga nilainya 20 ya gitu. Udah 21 Pak. Apa? 21. Oke. Nah demikian juga proceeding. Saya intinya gini, apapun itu semua bukti komunikasi, semua bukti revisi itu nanti harus dijadikan satu. Bahkan kalau Mas dan Mbak lihat, kalau saat ini ya, nggak tahu nanti ini setelah ini kita mau berubah itu kan semua bukti korespondensi itu diupload, ada itu untuk mengupload bukti korespondensi ya gitu. Jadi kalau komposisi nilai untuk penulis itu kan kalau Anda misalkan penulisnya dua orang ya. Penulis pertama kok sekaligus sebagai penulis koresponden maka nanti 40. Ya kan gitu. Kalau penulis korespondensinya itu di nomor 2 ya 50-50 gitu. Kalau penulisnya 2. Kalau penulisnya 3, maka nanti penulis pertama kalau sekaligus penulis korespondensi dapat 60.
Ya, tapi kalau penulis korespondensinya itu di nomor 2 atau di nomor 3 ya nomor pertama mesti tetap dapat 40 ya. Yang satu korespondensi 40, yang satu 20. Ya sekarang itu korespondensi atau penulis korespondensi itu kan ya gitu. Ya tadi, tetapi syaratnya Mas sekaligus sebagai penulis korespondensi. Jika korespondensi dan penulis pertama berhak mendapatkan 40%, 20 sisanya itu dibagi dengan yang lain. Hal khusus jika korespondensi, maka masing-masing berhak mendapatkan 50%, ya gitu. Nah, sekarang Mas dan Mbak, biar Anda biar Anda benar untuk biar Anda benar untuk memilih jurnal ya, maka Anda harus tepat ketika Anda memilih jurnal. Yang pertama adalah dari sisi itu Anda kurang familiar terkait dengan metrik jurnal. Ya, dan tapi ini memang pengalaman sih. Kalau nanti Anda awal asalkan jurnal publish di Scopus, tapi Anda nggak memperhatikan kualitas publishernya, ya mungkin nanti Anda publish. Tapi setelah itu jurnalnya karena dia nggak dikelola dengan baik, maka jurnalnya akan kena discontinue, ya, kena cancel sama Scopus, ya gitu. Dan yang berlaku di Dikti kan selama ini kalau itu cancel ya cancel, kecuali Anda punya argumentasi atau bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa ketika paper Anda publish di Scopus itu prosesnya itu benar dan jurnalnya waktu itu baik, tapi itu kan ya take time gitu dan belum tentu nanti penilai itu menerima. Makanya yang paling aman ya bagus. Ya tentunya yang bagus itu kalau jurnal itu terindeks di Thomson ya. Nanti saya ajari bagaimana ngecek apakah jurnal itu di Thomson atau tidak gitu ya. Dulu namanya Thomson, sekarang namanya Science Citation Index, itu munculnya di JCR atau Journal Citation Report. Ya, kemudian seringkali yang jadi isu itu adalah publication charge ya, jurnal berbayar. Saya nggak mengatakan jurnal berbayar itu nggak bagus. Bukan, saya nggak itu, bukan dari berbayarnya. Tapi kan daripada uang itu kita gunakan membayar jurnal kan mungkin Anda akan memilih jurnal yang submission atau sampai accepted itu semuanya free ya. Cuma jurnal tipikal seperti ini biasanya tingkat kompetisinya sangat tinggi. Artinya jurnal bagus, kemudian nggak bayar. Itu tingkat kompetisinya itu tinggi. Tapi kalau dari sisi metrik yang digunakan ya tetap impact factor ya gitu. Artinya kalau jurnal itu bidangnya sama, impact factor-nya kok sama, itu saya katakan kualitasnya sama. Tidak dilihat dia bayarnya berapa, tidak. Itu seperti itu cara bacanya. Ya gitu. Nah, Mas dan Mbak hati-hati kalau dapat seperti ini. Pagi ini tadi saya barusan dapat. Ini kalau orang tidak tahu, dikira jurnal ini itu, oh jurnalnya ada impact factor-nya 5, padahal kalau nanti Anda submit di jurnal ini, Anda submit 1, 2 yang diterima. Karena bayangan artikel Anda pun akan diterima kalau di jurnal ini. Tapi kalau ini Anda yang tadi, Science Citation Index, nanti ini nggak akan muncul. Tapi ini dia. Jadi ini nggak bisa, ya kita nggak bisa kalau publikasi di jurnal yang klaim sepihak seperti ini harus hati-hati. Update ini ya, ini baru akhir Juli kemarin dikeluarkan. Kemudian Anda ini Anda klik ini saya klik ya, gitu. Ini saya klik. Anda bisa lihat ini Bapak Ibu, bisa lihat ini JCR 2021 bisa lihat. Bisa lihat nggak Pak Iga? Oke, sakit Pak. Oke. Nah, ini ada sekitar 12.000 jurnal yang ada impact factor. Ini tertinggi sama tahun kemarin, Cancer for Clinical itu impact factor-nya sekian. Jadi misalkan ya, jurnal saya, misalkan saya Ctrl F, Indonesian Journal of Pharmacy. Jurnal
of Pharmacy. Enggak ada, Pak, karena memang jurnal kami tidak terindeks. Tapi misalkan ya, yang seringkali kami gunakan untuk publish, misalkan food chemistry. Misalkan gini, food chemistry. Oh, ada, Pak. Ya, gitu. Ada dua, yang satu food chemistry dengan impact factor 6, food chemistry X, yang satu food chemistry sekarang impact factornya mungkin sudah 6 atau sudah 9-an gitu, lebih di atas lagi. Ya, gitu. Ada dua, ini tuh muncul dua karena jurnal yang sama itu ada dua gitu. Maksudnya judulnya yang satu food chemistry, yang satu food chemistry X ya, seperti itu. Jadi ini caranya. Anda kalau lahir jurnal tadi mau cari di sini, mesti nggak ada ya gitu. Karena belum ada satupun jurnal yang ada di Indonesia itu yang ada di impact factor. Ini caranya gini. Oke, sekarang karena kalau Anda mau mencari spesifik jurnal, apakah jurnal itu ada di, ini saya stop share ya, itu kan sudah saya, nanti tinggal diklik aja. Jadi kalau Anda bisa publish di jurnal yang di list 12.000 sekian itu top. Ya, gitulah. Itu top gitu. Itu jurnal-jurnal yang memang sangat bereputasi. Bahkan kalau Anda sekolah di Malaya atau sekolah di universitas di Malaysia itu syaratnya harus jurnal itu yang terindeks di tadi itu, Pak, di CR tadi. Jadi kalau hanya terindeks di Scopus, beberapa universitas sudah nggak mau make. Gitu. Ya, itu. Jadi itu caranya. Kalau Anda bisa di situ top. Ya, gitu. Oke, saya lanjutkan. Oke, itu ya Mas Danda cara ngeceknya. Kemudian ya seperti ini, Anda cari World Journal of Pharmaceutical and Medical Research, Bu, cari di situ nggak akan ada. Itu. Ini orang-orang cari-cari istilahnya ya tipu-tipu lah. Dia bilang padahal istilah kalau kita, orang nggak pengalaman, istilah impact factor itu mestinya miliknya dari JCR tadi gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya, itu cara ngeceknya. Nah, kalau Anda mau cara spesifik, adalah kalau seperti angka-angka gini Anda biar itu pengamat-pengamat aja. Nah, caranya gini, kalau Anda mau mencari yang mempunyai nilai 40, tadi kan jurnal itu kan kalau dia itu terindeks sama-sama istilahnya biar Anda itu nggak salah. Clarivate itu ada tiga kategori. Biar Anda nggak salah. Yang pertama kalau dia itu kategorinya itu adalah Science Citation Index Expanded (SCIE). Kalau itu terindeks munculnya adalah Science Citation Index Expanded, ini nilainya 40. Yang bisa diklaim internasional bereputasi, atau Social Science Citation Index. Nah, kalau nilainya itu, kalau itu hanya masuk di Emerging Source Citation Index (ESCI), ya ini banyak jurnal-jurnal Indonesia yang masuk di ESCI itu nilainya hanya 20. Jadi kalau ada jurnal, dia tidak terindeks di Scopus, tapi dia terindeks di ESCI, itu nilainya 20 maksimal. Paham ya? Tapi kalau ada jurnal, misalkan jurnal kami, Indonesia Journal of Pharmacy, Q3 nilai SJR-nya 0,18, dia juga terindeks di ESCI, maka nilainya tetap 40, karena dia tadi terindeks di Scopus. Tapi kalau dia nggak terindeks di Scopus, nilainya hanya 20. Ini saya ajari ngecek biar Bapak Ibu tidak salah gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu ini buat free-nya create free account. Jadi nanti membuat account-nya, nanti Bapak Ibu tinggal klik di sini, kemudian nanti tinggal klik di pojokan. Misalkan gini, saya mau ngecek apakah jurnal dengan judul food chemistry itu masuk ke kategori apa. Saya masukkan food chemistry di sini. Ternyata ini kategori indeksnya adalah Science Citation Index Expanded. Berarti ini nilai maksimalnya adalah 40. Karena apa? Dia masuk pada kategori Science Citation Index Expanded. Nah, gini-gini Mas Danbe harus tahu, ya. Gini-gini harus tahu. Nah,
Biar nggak seperti mahasiswa saya tadi, confident ternyata salah, gitu. Tak panggil. Ya, gitulah. Nah, misalkan jurnal salah, ini kan jurnal saya, jurnal kami di Fakultas Farmasi, Indonesian Journal of Pharmacy, yang ini yang di 3 Scopus itu. Ya, terus saya masukkan di sini. Apa kategorinya Mas dan Mbak ini? Emerging Source Citation Index, disingkat dengan ESCI. Ya, kalau jurnal ini dia tidak terindeks di Scopus, maka nilainya hanya 20. Ini di peraturan diktinya. Yang bunyinya mana, Pak? Ini. Bunyinya mana ini? Nah, kalau Anda hanya terindeks di ESCI, nilainya hanya 20. Nah, ada bisa kalau ngecek apakah jurnal itu terindeks di Science Citation Index atau dia itu di Emerging Sources Citation Index. Nah, karena poinnya beda. Dan jangan sampai kalau Anda nanti ditawari orang jurnalnya itu, ini jurnal impact factor-nya 5. Jangan percaya dulu. Ya, tapi Anda cek dulu di sini Mas dan Mbak. Anda cek di sini dulu. Ya, Anda cek di sini dulu. Di sini dulu ya. Nah, ini di sini. Nah, cek di sini dulu ya, masukkan. Kalau dia masuknya apa tadi? SSCI, Science Citation Index Expanded. Oke. Itu ya. Tapi kalau dia masuknya ESCI, berarti itu tidak ada impact factor-nya. Hanya ngeklaim sepihak. Dong ya Mas dan Mbak ya. Ini caranya. Yang pertama, karena kan tadi bahwa karena Anda nggak berlangganan, kalau Anda berlangganan GCR, ya langsung bisa melihat itu ada di listnya GCR, impact factor-nya berapa. Ini harus mengkombinasikan Anda. Kalau yang gratis-gratis gini, mengkombinasikannya itu apakah jurnal itu ada di list ini, ya SSCI. Kalau ya, Anda kembali ke link sebelumnya yang saya sampaikan tadi. Ya, Anda kembali ke sini. Oh, benar impact factor-nya memang ada. Oh, impact factor-nya sekian. Jadi gimana cara ngeceknya? Masuk dulu ke sini. Ya, apakah jurnal itu memang terindeks di Science Citation Index? Masuk saja ke sini. Kalau itu kategorinya Science Citation Index atau Social Science Citation Index, maka Anda baru masuk berapa nilai impact factor itu kembali ke tabel tadi. Oke, ya itu caranya. Oke ya, biar sekali lagi biar Mas Mbak dan Mbak tidak tertipu ya, karena orang itu kan kadang kalau begitu excited, begitu perlunya, sangat penting, perlu sekali, kemudian ada orang menawari seperti ini gitu ya, terus Anda langsung percaya, nanti Anda bisa menyesal nanti ya, itulah. Sekarang ini yang yang Thomson ya, atau yang Science Citation. Tadi kan dikatakan Mas dan Mbak bahwa supaya dapat nilai 40, itu kan apa? Dia terindeks di Science Citation Index dengan impact factor lebih besar 0,1 atau gitu ya, atau dia itu terindeks di Scopus dengan nilai SJR-nya lebih dari 0,15. Nah, seringkali orang yang tidak paham itu gini Mas dan Mbak. SJR itu biasanya keluarnya itu setengah tahun sampai 1 tahun setelah ada di Scopus. Ya, gitu. Nah, makanya Anda harus hati-hati sehingga Anda tidak cukup hanya ngecek di SJR. Kalau jurnalnya itu bagus nggak masalah. Misalkan jurnal itu di bawah Elsevier, itu nggak masalah. Tapi kalau itu jurnal-jurnal yang agak meragukan, bisa jadi SJR-nya ada, tetapi itu sudah di-cancel di Scopus. Ya, saya ajari caranya biar Anda tidak tertipu atau Anda tidak menyesal ya. Ini saya lihat sini ya. Nah, Mas dan Mbak bisa lihat Scopus ini. Ini Scopus saya. Bisa lihat Mas dan Mbak? Mbak Mas Ega bisa ya? Bisa. Nah, ini saya kasih contoh. Ada jurnal yang masuk di Scopus, tapi ini belum ada SJR-nya.
Ini under Elsevier jurnal ini. Saya tunjukkan ini. Karena ini jurnal baru. Tadi ada yang bertanya. Anda bisa lihat ini, Mas dan Mbak. Jurnal Elsevier saya ini bisa lihat? Bisa, Prof. Nah, jurnal ini jurnal baru tahun kedua karena ini jurnal bagus. Wong ini di bawah Elsevier ini jurnal bagus ini. Ya, gitu. Ini tahun kedua aja itu dia langsung terindeks di ini kan baru volume 2 itu tahun kedua jurnal ini. Nah, nanti tadi kelihatan sekilas ada yang tanya, nanti saya akan jawab gimana tipsnya biar Anda tidak ketipu ya, biar Anda tidak salah mengambil keputusan. Ya, ini yang masuk di sini ini Mas dan Mbak, ini applied food research ya, ini barusan karena baru saja masuk ini. Sekarang udah nggak punya akses ke Elsevier. Oh, bocor itu. Ada ini ya, ini tapi ini kalau Anda lihat di SJR ini tidak ada. Makanya hati-hati. Nah, dalam kasus seperti ini, Anda kalau mau digunakan untuk naik pangkat ya tidak bisa untuk nilai 40, tapi ini nilainya hanya 30. Semoga dong ya. Lah sekarang kasus sebaliknya. Ada jurnal itu yang di SJR-nya itu masih ongoing. Tapi karena baru bulan ini itu dia di-cancel oleh Scopus, ya. Tapi karena baru tahun ini dia itu baru bulan ini itu dia di Scopus, maka nanti di SJR-nya itu dia tetap ongoing. Lah, makanya ngeceknya harus di sini, makanya Anda harus double search di sini Mas dan Mbak. Ya. Kemudian ini checklist ini. Search source ya, ini source ini Anda klik, kemudian Anda ambil judulnya. Ini karena ini yang update itu yang di Scopusnya, bukan di SJR-nya. SJR itu kan mengambilnya data dari Scopus gitu ya. Makanya Anda kalau artikel itu terindeks di Scopus nanti itu metriknya namanya adalah SJR, tapi kalau Anda itu mengambilnya dari Science Citation Index, maka metriknya itu namanya impact factor. Nah ini misalkan gini, Anda apa? Misalkan Indonesian Journal of Pharmacy. Indonesian Journal of Pharmacy. Ini ya, ini sini ada. Nah, ini Anda klik, di sini klik aja. Gimana dia posisinya? Oh, artinya kalau Anda lihat di sini, ini set score lah di sini. Ini masih from sekian sampai sekian itu masih. Artinya sampai sekarang dia masih terindeks. Ya, paham ya? Jadi nanti checking terakhir tetap Anda masuk di sini. Karena khawatir saya di SJR memang ada, bahkan di 2021, tapi karena dia mengcancelnya Scopus itu bulan ini, misalkan bulan Juli, kan karena belum berubahnya nanti di tahun depan. Ya, makanya Anda harus sering ngecek seperti ini ya gitu. Lah bagi Anda yang tidak berlangganan ya sesekali main ke UGM atau minta tolong temannya yang kuliah di UGM atau saya nggak tahu apakah kementerian itu berlangganan bisa diakses oleh semua orang atau tidak ya. Kalau di UGM gini ya langsung saya karena ini dilanggan oleh UGM ya gitu. Nah, ini melihat sehingga tiap pagi gitu ya saya ya selalu yang lihat ya Scopus ini bagaimana tren sehingga tahu siapa yang hari ini artikelnya masuk di Scopus karena tinggal masuk saya tinggal cari source di sini tinggal di search di sini saya menggunakan afiliasi ya di sini misalkan Universitas Gadjah Mada. Jadi tinggal ngecek seperti ini kalau pas nganggur gitu ya ini affiliation Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada. Ya nanti akan muncul tiap hari nambah berapa dokumennya gitu. Ya dikira orang kurang pekerjaan ya orang kurang pekerjaan tapi senang aja. Oh ini Anda lihat ini dokumennya. Sudah ada ini. Oh berarti ini yang ini 2023 pun sudah ada. Ya ini. Nah, ini tadi yang saya katakan ini nomor 4 terbaru ya ini yang nilai saya ini. Itu. Nah, Anda tahu misalkan tahun 2000
cek itu 2022 itu bisa kita lakukan pembatasan limit tuh gitu. Jadi bahkan kalau nanti Anda membuat paper studi bibliometrik, nah nanti akan ketahuan itu. Ya, ini untuk 2022 ada nama saya, ada Prof. Karna, ada Prof. Vega. Ya, jadi itu ya Mas dan Mbak, saya stop share, saya lanjutkan lagi ke materi saya. Jadi intinya Anda harus cek recheck. Ingat kata-kata Pak Habibie, percaya pada orang itu baik, tapi mengecek itu jauh lebih baik. Sudah bisa caranya ya. Sama satu lagi, kalau Anda DOAJ itu nilainya 20 lah. Kalau Anda enggak tadi kalau Anda nanti tidak paham bagaimana caranya, paling mudah itu ikut ini Mas. Ini rumus sederhana. Artinya Anda memberikan kepercayaan pertama kali itu, oh ya ini saya percaya. Kalau tadi saya katakan jurnal ini, karena pasti ini kenapa saya nggak percaya? Karena nggak masuk 2 kriteria saya. Jadi cara pertama bahwa jurnal itu bagus atau tidak, itu kalau dia diterbitkan di bawah penerbit yang berreputasi, misalkan di bawah Elsevier, bisa Taylor dan sebagainya. Itu screening pertama. Ini bukan penerbitnya aja nggak ketahuan apa ini, ya gitu. Nomor 2-nya, kalau Anda tidak mampu mengidentifikasi itu, maka pilihlah jurnal yang pengelolaannya di bawah universitas dengan reputasi baik. Gitu ya, gitu. Kalau Anda ditawari kok juru bayar seperti tadi, itu harus hati-hati, harus curiga dulu. Tapi yang namanya Anda bayar itu jurnal bereputasi, jurnal di bawah penerbit bagus ya. Anda cek lebih dulu berapa dia minta bayarnya. Gitu ya. Lah kalau Anda itu ditawari, baru-baru ini kelompok kami ditawari oleh Herba Polonikain, itu di Slovakia atau Hungaria. Q3 Scopus nggak bayar, aman, ini jelas di bawah universitas. Jadi spot pertama Anda lihat apakah jurnal itu berada di bawah publisher yang bereputasi seperti Elsevier, Springer, Wiley, Taylor, ataukah jurnal itu berada di bawah universitas dengan reputasi yang baik, artinya di bawah pengelolaannya di bawah universitas. Artinya semacam seperti kami, nggak mungkin kami mengatakan, oh jurnal kami mempunyai impact factor sekian, pembohongan publik itu namanya, ya. Itu. Tapi kalau Anda lihat tadi saya menggunakan identitas sebagai Indonesia Journal of Pharmacy, saya katakan Q3 SJR 0,1 karena itu yang terjadi. Tapi saya nggak akan mengatakan ada impact factor-nya. Dan itu pertanyaan yang sering karena kalau orang-orang luar negeri itu kan yang orang-orang yang yang mensyaratkan harus ada berimpact factor, ada impact factor-nya, dia akan sering ditanya, apakah jurnal Anda itu sudah masuk di Science Citation Index? Saya menjawab belum. Ya, sependek ingatan saya sampai detik ini belum ada satu jurnal pun yang itu masuk di list Science Citation Index Expanded. Kalau Scopus mungkin sekarang sudah ratusan lah di kita gitu. Ya, gitu. Makanya enak kita masih boleh di Scopus gitu. Ya, gitu. Oke ya, itu caranya, ini cara spottingnya ya gitu. Ini cara mudah ya. Sekarang langkah-langkah publikasi sekarang. Sekarang gini, kita akan nggak membahas tentunya pada hari ini nggak membahas teknik ya, nggak membahas teknik ya karena sudah kemarin gitu. Jadi Mas dan Mbak,
kalau Anda sekarang tahap-tahap publikasi, itu ada strateginya, Mas Dan. Yang pertama tentunya ini Anda penyiapan artikel. Misalkan gini ya, Anda sekarang mau mempublikasi, saya pokoknya ingin publish. Itu kan akan berada pada terkait dengan pemilihan jurnal ya. Itu kan ada dalam dua keadaan. Pertama, Anda sudah punya artikel tapi bingung itu mau disubmit ke jurnal yang mana. Atau keadaan kedua, Anda belum punya artikel tapi Anda sudah punya impian di jurnal X misalkan. Nah, seperti itu kan tentunya strateginya berbeda. Kalau Anda dari awal itu Anda sudah menentukan di jurnal E, maka yang harus Anda pastikan adalah data Anda itu kompatibel dengan data yang Anda tuju. Dan saya yakin semua dosen, semua mahasiswa yang ikut ini pasti punya kecerdasan untuk sampai mengatakan gini, oh data yang saya punyai itu comparable setara dengan jurnal X yang saya tuju. Ya kan? Yang beda mungkin kan jenis sampelnya, lokasinya. Tapi dari sisi yang lainnya kan harus comparable. Misalkan gini, Anda punya catatan rekam medis. Punya. Terus Anda mau submit ke jurnal X. Jurnal X itu selalu mempublikasikan kalau itu catatan rekam medis itu levelnya negara. Satu negara misalkan. Nah, rekam medis Anda itu levelnya hanya sampai kabupaten. Jumlah sampelnya ya lebih sedikit, ya pasti Anda nggak berani. Anda oh ini jumlah sampel saya lebih sedikit, oh cakupan wilayahnya itu nggak sebanding. Karena jurnal itu pasti punya standar masing-masing. Ya itu contoh. Dan semua orang kan pasti punya kecerdasan seperti itu untuk mengatakan bahwa data yang kami miliki adalah comparable atau setara dengan data yang ada di jurnal yang kami tuju. Gitu. Nah, kalau itu tidak setara, ya Anda mestinya akan kalau gitu data yang ada ini saya tidak berani kalau gitu. Berarti Anda harus mengalihkan ke jurnal lain yang data Anda itu comparable dengan data yang dengan jurnal yang Anda. Itu yang harus kita lakukan, Mas dan Mbak. Sehingga apa ya, ini namanya tahadus bin nikmah. Karena jarang lah kalau saya milih jurnal gitu karena ya harus tahu diri. Oh kalau data seperti ini kok mau masuk ke sana gitu. Oh, enggak akan. Nyoba ya langsung reject. Ya, ini saya tunjukkan betapa kalau kita coba. Saya yakin dari awal ini ya akan reject. Karena memang skopnya itu beda. Ini barusan ya, ini coba ya saya tunjukkan. Biar artinya kalau kita punya zona di reject ya sudah biasa aja. Ini ya Mas dan Mbak. Anda lihat ini ya. Lihat ini ya. Ini lihat yang sebentar kemarin. Ini Mas dan Mbak. Lihat ini ya, ini langsung saya submit, nggak sampai 1 hari langsung reject, karena skopnya nggak sama. Within scope the journal and I must therefore reject it. Saya dari awal sudah yakin ini coba-coba. Toh saya tidak dikejar-kejar untuk artikel ini untuk naik panggung untuk apa. Sesekali ya untuk memastikan itu untuk mengklarifikasi. Gitu. Ya ini contoh. Nah gitu ya, jadi Mas dan Mbak, kalau orang Jawa bilang ngono ya ngono ning aja ngono, harus iso rumangsa gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau Anda sudah punya artikel, ya bagaimana cara menulis artikel kan sudah di pertemuan sebelumnya. Anda reviewkan ke orang lain. Ini penting Mas dan Mbak. Sudah penting, sangat penting sekali. Gitu. Apalagi kalau Anda menemukan orang yang ahli, dipercaya dan mau mereview, itu top itu. Sebelum Anda submit.
Karena kan ingat kata-kata Pak Gunawan Muhammad itu kan tidak ada tulisan yang sempurna. Tulisan yang sempurna ketika dia tidak ditulis, itu kata-katanya. Artinya kalau Anda sudah menulis artikel menurut Anda itu sudah sempurna, nanti kalau dibaca orang lain ya akan ada masukan, oh kurang ini, ada tipe dan sebagainya. Tapi kalau tulisan itu nggak ditulis ya mesti sempurna karena tidak ada yang bisa dikomentari. Gitu ya Mas dan Mbak ya. Jadi lah kalau Anda sudah mereviewkan itu ke orang lain, Anda sudah memilih jurnal, baru Anda akan submit artikel. Submit. Lah kalau Anda nanti submit artikel, kemudian nanti Anda diminta untuk merevisi, ya saya tunjukkan lagi. Dari terutama ini pemula. Yang pesan yang akan saya sampaikan itu apa? Anda nanti jangan pernah menganggap karena komentar itu susah, kemudian Anda itu revision applied to research. Tadi yang saya ini bukti bahwa jurnal ini bagus ya, artinya dia nah, Mas dan Mbak, ini tak tunjukin. Biar Anda tahu, Anda jangan punya sikap, karena ini strategi ini ya. Anda bisa baca ini Mas dan Mbak, bisa baca ya. Bisa Pak Eka? Lihat ini, lihat email ini. Kayak ini paper tadi yang saya tunjukkan, yang paper yang bagus tadi, yang Elsevier yang baru tahun kedua aja terindeks ya. Oke, ini the reviewer recommend setelah revisi. Revisinya itu segini banyaknya Bapak Ibu. Reviewer 1 sampai segini. Ini belum selesai sampai ke bawah ini. Dan ini reviewernya adalah daging semua. Contohnya ya. Misalkan gini. Nah, seperti ini, real time PCR itu dilakukan minimal 3 kali. Kenapa di eksperimen hanya dilakukan sekali? Lah, ini harus dijawab semua. Isu LOD bla 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 ini berbeda, invalid. Since the author ya, LOD seem to be invalid. Ini harus kita respon semuanya. Jangan pernah Anda punya pikiran, oh itu biar nanti saya tinggalkan, siapa tahu nanti nggak dicek, oh langsung dicek nanti. Jadi kalau nanti Anda misalkan dapat revisi sebanyak apapun seperti ini, nah, misalnya gini, that reset a primer design by the author, however only one set is tested, it is recommended to put only the test primer in table 1. Ngeri, ya ada kadang orang yang baik seperti ini Mas dan Mbak. Jadi diperbaiki bahasa Inggrisnya. Seperti ini. Oh ini ya daging semua ini. Segitu banyaknya, bayangkan. Ya ini makanya nanti kalau direvisi Anda jangan pernah dan kebanyakan karo pemula ya. Kebanyakan pemula. Kalau dapat revisi seperti ini banyak dia tidak bisa menjawab. Dia langsung ini kebanyakan pemula. Kalau dia itu girohnya, semangatnya untuk mempunyai paper itu tidak tinggi. Kalau sudah punya seperti ini langsung dibiarkan, nggak direvisi. Nah, kalau nggak direvisi berarti kan withdraw, ditarik berarti itu. Nah, Anda nggak dapat apa-apa. Jadi Mas dan Mbak, nanti Anda selama submit ya. Jadi Anda kalau memperoleh info seperti ini kan bagus sekali. Dan kita akan memperoleh pembelajaran. Saya jujur ya, saya sebagai orang tua itu, kalau kita belajar, ini harus dipaksa belajar seperti ini. Contohnya ya, yaitu belajar banyak dari reviewer, komen dari reviewer. Contohnya gini, author menemukan ini, padahal harusnya nilainya sekian. Anda cek di website ini. Seperti itu. Jadi kalau kita salah, ya mereka menunjukkan salah. Harusnya sekian. Kalau nggak percaya, cek referensi sini. Jadi kita debatnya debat ilmiah. Intinya apa? Satu, kalau nanti Anda dapat revisi banyak, jangan ngelokro.
Jangan pernah berpikir itu nanti Anda harus submit ke jurnal lain. Siapa tahu komentarnya sedikit. Ya mungkin sedikit, mungkin lebih banyak, mungkin juga langsung reject. Jadi sama-sama spekulasinya. Kalau Anda mengalihkan ke jurnal yang lain itu juga sama-sama Anda melakukan spekulasi. Ya, gitu. Jadi ini pesan saya ya. Jadi jadikanlah komentar dari reviewer itu sebagai kesempatan Anda untuk belajar ya gitu. Kok ribet ini kenapa ya? Oke. Kemudian setelah itu nanti Anda harus koreksi proof ya. Pastikan proofing itu Anda jangan dalam tahap proof itu Anda nggak boleh kok sampai merevisi angka itu nggak boleh. Gitu ya. Ataupun boleh harus dadak itu harus izin editor in chief karena itu prinsipal. Proof itu biasanya ya kalau salah tipe gitu ya. Itu dibolehkan. Terus publish. Nah, sekarang Mas dan Mbak kaitannya jenis artikel yang bisa Anda gunakan untuk naik pangkat, untuk jabatan. Alhamdulillahnya kita itu belum dibedakan ya antara original article, full length research article, short communication ataupun review article. Itu semuanya itu boleh. Ya, Mas dan Mbak. Jadi apakah itu Anda dalam bentuk review artikel, dalam bentuk full length research artikel, dalam bentuk case report itu tidak dibedakan untuk nilai. Yang dibedakan adalah jurnalnya. Apakah jurnal Anda itu terindeks di Thomson atau itu terindeks di Scopus gitu atau terindeks di Clarivate tapi kategori ASCI ataukah itu di DOAZ dan sebagainya, itu yang akan ketahuan. Oke. Nah, ini bedanya, ini contoh beberapa penelitian yang itu berasal dari hasil penelitian ya gitu. Ini beberapa hasil penelitian ya gitu. Artinya itu hasil dari penelitian. Bahkan ini saya katakan ini dari mahasiswa-mahasiswa S1 ya. Ini contoh. Oke ya, saya lanjutkan yang yang bagian yang ini contoh chapter book lah. Anda kalau punya artikel ini juga strategi ya. Kalau Anda seperti ini ya, ini chapter book ya. Kalau saya memang lebih senang kalau itu sekarang lebih senang ke chapter book karena tingkat keterbacaannya biasanya lebih tinggi. Kan lebih bagus juga. Ini sering kali saya ini Mas Benda, seringkali saya itu senang karena dapat buku-buku seperti ini. Karena kalau ini habis nulis gitu ya, ini kan langsung dapat. Karena apa? Saya kontributor di sini. Saya banyak sekarang punya ini seperti sekarang saya senang kalau punya tulisan. Tapi kalau chapter book seperti ini itu biasanya harus invitation. Ya. Chapter book yang bagus loh ya, bukan tawaran. Artinya kan saya pastikan saya nulis chapter book itu nggak akan bayar Rp1 pun, gitu. Ya. Nggak ada yang bayar Rp1. Saya nggak mau kalau chapter book kok bayar. Ya gitu. Nggak ada Rp1 pun. Ya, bahkan saya dikasih hard copy seperti ini. Kalau beli ya sekitar 2 juta hard copy. Asli ini dari RSC gitu. Kadang dikasih 1, kadang dikasih 2. Ini ya, ini seperti ini under Springer ya, Springer. Lah, Mas dan Mbak, kalau Anda punya artikel ya seperti ini juga Elsevier, ini Springer,
Ini yang terbaru ini yang terbaru ini gambarnya. Nah, ini juga perlu kalau saya kan keinginannya kan sudah selesai lah ya, sudah mentok. Sehingga yang saya inginkan ya orang membaca tulisan saya sebanyak mungkin itu. Lah, problemnya kalau Anda sebenarnya karakteristik dari chapter book itu kan mirip dengan review artikel. Tapi nilainya beda. Chapter book itu nilainya maksimal 15, review artikel nilainya 40. Jadi Anda mendingan kalau punya seperti itu, poles sesuaikan dengan review artikel biar itu nanti Anda dapat nilai 14. Sekali lagi ini strategi ya gitu. Jangan nanti kalau Anda sudah sudah misalkan Anda pada waktu sudah selesai lah ya naik pangkat dan sebagainya. Itu strategi, sekali strategi. Tapi bukan berarti chapter book. Saya suka chapter book karena yang membacanya menurut saya lebih bagus gitu. Itu ya Mas dan Mbak ya. Ini Royal Society of Chemistry. Ya. Ini sudah saya sampaikan dulu ya. Sekarang bagian yang terakhir adalah terkait. Saya maaf sudah lebih dari 1 jam, nggak apa-apa. Dilanjut aja, Prof. Oke. Nah, sekarang terakhir adalah uji similarity. Ini menjadi penting, Mas. Tapi sekarang itu kalau saya tahu lah, uji similarity itu kalau bagi mereka yang tidak ngerti itu kan bisa di remove yang itu hati-hati. Kalau saya sebenarnya tahu, kalau harus curiga kalau itu awalnya kan Anda kalau pernah melakukan uji Turnitin ya, itu kan ada remove source itu. Ya, itu. Ya makanya sebenarnya yang paling ya tetap dari awal ya. Artinya itu juga secara sistem juga bisa dihilangkan. Gitu. Makanya kalau Anda nanti melakukan seperti itu ya jangan aspeknya ya Pak. Memang kalau itu sudah kelemahannya kan kalau itu sudah yang mensitasi kalau sama dengan artikel yang itu jatuhnya setelah artikel kita ya memang source itu memang harus di remove, tapi kalau enggak ya enggak boleh. Ya, oke. G-similarity beberapa jurnal menerapkan kebijakan untuk dilakukan cek similarity. Jadi bukan berarti similarity itu plagiat. Mereka enggak akan mengatakan, oh Anda similarity-nya tinggi, misalkan 40%, please lakukan parafrase untuk mengurangi similarity. Karena enggak mungkin kalau Anda harus 0 malah dipertanyakan kok Anda similarity-nya 0. Karena kalau ada 3 huruf istilah misalkan ya, kita SPLC gitu. Itu ya akan ketahuan sebagai rangkaian kata yang sudah pernah muncul. Sehingga harus bijak mengatakan meneliti mana yang sama itu. Ya, kalau yang sama itu memang semuanya istilah-istilah singkatan ya tidak perlu dipertanyakan. Gitu ya. Oke, Anda bisa menggunakan Authenticate atau Turnitin. Saya dulu pernah menggunakan ini ya. Ya ini contohnya dulu pakai. Kalau UGM sekarang juga langganan, tiap fakultas punya 1 akun ya. Lah, karena diminati plagiarism ya, ataupun self plagiarism atau menghindari tepatnya similarity yang tinggi. Jadi menghindari similarity yang tinggi tentunya bisa dilakukan dengan cara apa? Kalau yang pernah saya baca, tapi pun juga yaitu ya memang kalau pemula memang harus gitu mempraktekannya. Ya. Tapi kalau paper itu seperti ini terus kita ulang. Kalau pemula ya Anda misalkan baca paper ini mau saya sitasi, ya sudah baca pesan utamanya apa, terus setelah itu Anda tutup, setelah itu Anda kemukakan with your own word. Anda gunakan kata-kata Anda sendiri. Ya, gunakan kata-kata sendiri. Sehingga kalau seperti itu, maka itu nanti Anda akan similarity-nya saya pastikan akan kecil. Ya, itu. Yaitu caranya untuk pemula. Itu yang pernah saya baca. Dan memang harus dipraktikkan. Kemudian ada T. Oh, kalau gitu mendingan Pak tulis bahasa Indonesia terus nanti di Google Translate.
Itu juga bukan. Yang saya baca bukan gitu strateginya. Jadi don't start with native. Jadi kalau Anda mau menulis artikel di bahasa Inggris ya dari awal memang bahasa Inggris. Yang sering kali ya, menurut saya ya, ini kita boleh berdebat. Orang itu biar Pak nanti bahasa Inggris dulu, kemudian setelah itu saya terjemahkan. Tetap beda. Orang kalau yang menerjemahkan bidangnya itu bukan bidang ilmu kita akan beda. Dia bisa memang membenarkan grammar, tapi apa namanya seni ya, seninya merangkai kalimat antar satu bidang ilmu di ilmu yang lain kan mesti punya istilah-istilah spesifik. Ya. Oke ya, yang terakhir sekali ini sering kali yang membuat juga teman-teman dosen muda itu kalau bahasa Jawanya itu lokro itu apa ya? Terus down. Itu kalau dapat surat cinta berupa rejection. Nggak usah, jadi rejection itu ya biasa aja. Kalau bagi mbak-mbak yo anggap aja karma karena dulu saya sering menolak orang lain, maka caranya Tuhan memberikan pelajaran ke saya itu paper saya juga sering ditolak. Sabar, sebagaimana mereka yang sering Anda tolak, sabar akhirnya juga dapat. Anda kalau paper Anda ditolak juga diperbaiki kualitasnya, jadikan saran dari reviewer yang menolak paper Anda itu sebagai saran untuk perbaikan dari paper Anda ya gitu. Kemudian fokus kenapa kok itu di reject, komentarnya seperti apa, try and rework the paper ya. Kemudian Anda komentar-komentar tadi itu Anda tulis ulang, kemudian consider submitting to an alternative journal. Anda submit ke jurnal yang lain dengan tekad ya. Dengan tekad harus tekadnya kuat. Kalau paper Anda ditolak, bahwa yang akan menerima paper saya lebih banyak daripada yang akan menerima. Ya gitu. Dan terakhir sekali, Mas dan Mbak, bahwa saya selalu mengasosiasikan bahwa submit artikel itu laksananya sama seperti melamar anak gadis ya gitu. Semakin anak gadis itu kualitasnya tinggi, maka modal kualitas artikel Anda juga semakin baik. Saya sering menggurui istri saya, kamu itu levelnya hanya Scopus saja, misalkan guyon gitu ya. Jadi kan kalau kita bisa ya melihat yang impact-nya tinggi, tapi kalau nggak bisa ya yang jurnal yang menerima data dengan kualitas data yang kita miliki ya. Jadi kalau Anda sekali lagi kalau Anda ingin mengambil di jurnal yang impact-nya tinggi, Anda tentu data Anda harus baik ya. Ingat ya, dulu saya katakan suksesnya publikasi itu kan dua, Mas dan Mbak. Kalau setelah kita sudah saya lewat semua. Yang pertama adalah datanya itu harus comparable dengan jurnal yang Anda tuju. Tadi sudah saya katakan panjang lebar. Dan nomor dua adalah kemampuan Anda untuk menuangkan data itu dalam tulisan yang baik. Apa artinya data itu banyak, datanya kuat, novelnya tinggi, tapi kalau itu Anda tulis dengan cara yang membuat reviewer harus minum paracetamol karena pusing, lihat abstraknya aja dia langsung pusing, dia langsung di-reject. Dan itu berarti Anda membuat sengsara orang lain karena membuat pusing orang lain. Ya gitu. Itu ya. Sama aja Anda pinter sundul langit nulis artikel, tapi kalau datamu itu asal-asalan, datanya hanya sedikit, jangan berharap itu Anda akan memperoleh artikel di jurnal yang bagus. Mungkin gitu ya Pak Eka Nugraha ya, bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk kelebihannya karena ya biar paripurna aja. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, demikian pemaparan dari Prof. Abdul mengenai strategi publikasi jurnal untuk jabatan fungsional dosen. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan saja nih, Prof. Ada dari chat, nanti yang ingin bertanya lewat secara langsung itu bisa dengan raise hand ya. Nanti langsung bertanya saja ke Prof. Abdul, nanti akan saya persilakan yang raise hand pertama. Baik, mungkin ini pertanyaan pertama dari chat saja, Prof. Mungkin tadi sudah sempat terjawab oleh Prof. Abdul, yaitu tentang
dari Savitri CB. Apakah direkomendasikan untuk publikasi di jurnal yang baru dibuat? Bagaimana cara memastikan jurnal nasional yang tidak plagiasi karena jurnal itu masih baru dibuat, Prof? Mungkin tadi berhubungan dengan compatible jurnal tadi, Prof. Oke, makasih ya. Oke. Jadi gini, kalau jurnal itu awal, sekali lagi ya, kalau Anda itu jurnal awal, pertama yang Anda lihat adalah kualitas penerbitnya. Jadi kualitas, kalau Anda perhatikan di angka kredit, salah satu yang dipertanyakan terkait dengan karil, itu mesti ada unsur yang dinilai adalah kualitas penerbit dan tampilan artikel. Nah, kalau jurnal itu baru, tapi itu di bawah publisher yang bagus, seperti tadi saya katakan Elsevier, sudah nggak masalah. Atau kalau itu jurnal bagus, jurnal nasional, di bawah universitas, misalkan di bawah UGM, di bawah UI, itu bagus. Gitu loh. Nah, menghindari plagiat, istilahnya nggak ada jurnal itu plagiat, karena jurnal itu mempunyai karakteristik sendiri yang disebut dengan ISSN. Jadi nggak akan ada jurnal kok namanya sama atau ISSN sama, itu nggak pasti beda, ya. Dari ISSN pasti beda. Mungkin yang dimaksud plagiat adalah menghindari plagiat artikel, ya. Tadi yang saya katakan, kalau Anda mau menghindari plagiat artikel, apakah artikel saya ini sudah pernah dipublikasikan orang sebelumnya, nah, itu ya tadi cek pakai Turnitin ataukah cek pakai Identicate untuk melihat similarity-nya bagaimana, gitu ya, seperti itu, gitu ya, Mbak yang tanya. Oke, terima kasih, Prof. Mungkin jawabannya bisa diterima ya untuk Mbak Savitri CB. Oke. Oh, ini ada, maksudnya predator. Oke, ini sama Mbak Savitri yang tanya, Mas Ega. Savitri, Prof. Oke, Prof. Oke. Nah, kalau predator itu ada listnya di bill itu, ya dulu memang ada. Tapi gini, Mbak, sebenarnya kalau kita predator itu kan itu dari sisi kata predator itu kan memangsa. Kenapa disebut memangsa? Karena Anda harus membayar uang banyak, tapi Anda tidak memperoleh input yang signifikan. Apapun yang Anda submit, Anda bayar sekian itu. Dan itu ada beberapa jurnal yang terindeks di Scopus itu ada. Jadi kalau Anda seperti itu, justru Anda harus hindari. Ingat tadi ya, saya katakan bahwa ketika nanti Anda mau naik pangkat, bukti korespondensi itu diminta. Kalau ada bukti korespondensi kok tidak ada komentar, seperti tadi yang saya tunjukkan, komentar yang banyak gitu, substantif, itu nanti Anda akan nilai Anda akan dikurangi. Karena berarti proses review jurnalnya itu tidak bagus. Nah, itu maksudnya ya. Selain itu ada di list ya, bill list atau apa, tapi itu yang lagi dipastikan namanya predator, hati-hati kalau jurnal itu berbayar dan proses reviewnya itu hanya bahasa, tidak ada review yang substantif. Sehingga Anda itu jangan seneng kalau submit jurnal, artikel ke jurnal kok reviewnya oke, can be published. Wah, itu malah nggak bagus. Paham ya? Gitu ya, Mbak ya, itu maksudnya predator. Oke, sampun, Prof. Bagaimana untuk Ibu Savitri? Mungkin sudah bisa terjawab, gitu. Langsung saja lanjut ke pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan kedua, Prof, ini dari Iwan Prasetyo dari Poltekun, Prof. Selamat pagi, Prof. Mau menanyakan jika saya mengajukan kepangkatan kolektor, tetapi untuk penulis 1 dan 2 berasal dari univ yang berbeda, apakah hal tersebut diperbolehkan? Monggo, Prof. Oh, seingat saya itu nama pertamanya harus Anda. Kalaupun afiliasinya itu dari lain-lain nggak masalah. Mau dari 10 afiliasi nggak masalah. Ya, gitu. Ada syarat. Anda sebagai nama pertama itu harus. Masalah yang lainnya dari universitas yang lain nggak masalah. Bahkan itu malah lebih bagus karena apa? Karena terjadi terjadi kerjasama yang baik dengan instansi yang lain. Itu ya. Iya, Prof. Baik. Yang penting nama pertama. Baik, Pak Iwan mungkin bisa terjawab, Pak.
Baik, kita langsung ke pertanyaan ketiga ini, Prof. Di kolom chat juga dari Zahra. Menurut Prof, jurnal-jurnal terbitan MDPI bagaimana, nggih? Seperti jurnal matematik. Oke, bagus nih pertanyaannya. Oke, Mas dan Mbak. Oke, orang boleh beda pendapat. Tapi saya katakan bayarnya. Walaupun saya juga iman bayar itu. Ya, itu. Tetapi kualitas jurnal itu adalah dilihat dari impact factor. Nah, jurnal-jurnal di bawah MDP itu jurnal-jurnal yang bagus, impact factor-nya tinggi. Nah, cuma seperti matematik mungkin juga sudah ada impact factor-nya. Hanya saja orang itu seringkali itu melihat, bagi terutama orang itu yang enggak melihat tuh karena itu bayar, kadang diiklankan itu seolah-olah itu nampak lebih dominan dari aspek bisnisnya. Tapi saya katakan jurnal-jurnal di bawah MDP itu banyak yang bagus, asalkan dia itu ada impact factor. Dan sekali lagi kualitas jurnal itu menurut saya adalah mendasarkan pada impact factor. Gitu, Mbak. Itu pendapat saya. Lah, sekarang saya sering Mbak ditanya, Pak itu kok ada yang menilai jurnal, buktikan saja. Coba kalau Anda nanti submit ke jurnal JMDP, seringkali reviewnya 5 dan itu komentarnya banyak-banyak. Itulah yang Anda jadikan bukti. Bukti komentar seperti itu kok mau dikatakan nggak qualified. Lah seringkali yang dikritik karena itu seringkali MDP itu berlebihan dalam hal mengiklankan jurnalnya sampai banyak spesial isu dan sebagainya. Gitu ya. Tapi kalau untuk saya sendiri, kalau dalam keadaan darurat untuk output penelitian gitu, saya juga seringkali saya tempuh seperti itu. Gitu ya. Tapi karena saya itu reviewer tetap di sana, kadang setiap kali review kan dia dapat diskon 100 JHF sehingga seringkali hanya bayarnya sedikit karena saya sudah punya banyak diskonnya di situ gitu. Seperti itu. Ya, itu Pak ya posisi saya terkait dan makanya kemarin saya ditanya ada salah satu kolega orangnya yang masih hidup ya. Pak, saya ini sudah naik ke dikti ditolak, Pak. Sudah, Pak. Sekarang ini publish saja, tak sarankan di jurnal di bawah MDP impact factor-nya 3 saat ke atas, Pak. Karena dia ditolak. Karena itu sebelum ini kan ada aturan kalau kurang dari 20 tahun kan harus nilai impact factor-nya sekian. Dan tak sarankan itu 2 bulan publish akhirnya itu bukti, artinya bukti saya ada cerita itu. Tapi itu kan sekali lagi tergantung penilaian, tergantung pendapat orang yang berbeda-beda. Karena ya tadi kalau orang banyak menawarkan gitu, nah itu ya mungkin dia akan agak gimana, tapi bagi saya posisinya adalah selama itu ada impact factor-nya tinggi, komentarnya selalu substantif itu. Dan saya sekarang juga mengelola di bawah FDVIS mengelola satu spesial isu di molekul, Pak, itu impact factor-nya 4,92 impact-nya. Oh itu Pak, mekanisme sana reviewer-nya kita sudah begitu kita assign kita bisa 4-5 reviewer terus kita pilih. Dan itu komentarnya yang ngeri-ngeri. Gitu ya. Gitu ya Pak jawabannya. Oke, terima kasih Prof. Mungkin bisa diterima untuk Bu Zahra ya jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan keempat Prof, itu dari Triana Arisdiani Prof. Assalamualaikum Prof, mohon informasi penjelasan mengenai baby Scopus. Lalu bagaimana cara mengidentifikasi jurnal tersebut predator? Terima kasih. Monggo, Prof. Oke ya, dari predator tadi itu saya sudah saya jelaskan. Saya istilah baby Scopus itu kan kalau kita lihat ada mengatakan itu kan jurnal yang terindeks di Scopus tapi cakupannya itu sangat luas sekali. Nah, sekali lagi ya, kalau Anda ini kalau ini Anda untuk kenaikan pangkat, lebih baik Anda pilih jurnal yang skopnya itu spesifik. Itu. Ya, hindari seperti ada jurnal pernah itu, jurnal namanya Helion. Ya ada impact factor-nya.
Tapi itu karena memang dia banyak gitu ya. Ada orang yang mempertanyakan. Tapi ada ya pada posisi orang seperti saya, misalkan itu ada impact factor, toh sekarang di dunia terbuka apapun nama jurnalnya, skopnya apa, pasti reviewer yang dipilih itu yang keywordnya, kata kuncinya itu sama dengan keyword yang ada di paper tadi. Artinya, misalkan jurnal itu memang skopnya luas, ada fisika, kimia, biologi, banyak lah. Nah, ketika itu di section biologi, mesti reviewernya kan juga orang-orang biologi. Itu Pak yang saya sampaikan. Tapi ya, saya kalau ada orang yang berpendapat itu jurnal itu skopnya luas, ini berarti nggak spesifik. Tapi sekarang era sekarang itu kan mencari reviewer itu kan tinggal mudah aja, keywordnya itu sama, itu yang dijadikan reviewer, itu yang memang ahlinya di situ. Ya, tapi sekali lagi orang kan boleh mempunyai beda pendapat dengan saya. Artinya kemudian dia juga punya enggak kalau ini luas mesti reviewernya itu orang yang bidangnya lain dan sebagainya. Lah, hindari seperti itu, saya sarankan teman-teman ya lebih ikhtilaf itu mustahab, keluar dari perselisihan seperti itu lebih dianjurkan gitu. Ya, gitu. Tapi kalau nanti hanya untuk output seperti saya juga pernah melihat ini skopnya apa. Yang penting ini saya yakin kualitas jurnalnya itu bagus, kemudian reviewnya substantif, ada impact-nya, ya sudah saya berani. Gitu jawaban saya. Ya, terima kasih Prof. Semoga terjawab untuk Ibu Triana Aristiani. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Prof dari Ahmad Mukhlisin, Prof. Apakah kecepatan publikasi terkait dengan bagus tidaknya jurnal? Monggo Prof. Oke, ini juga sering kali terjadi, tapi sekali lagi ya. Oke, gini Mas dan Mbak. Ada dua, kalau Anda melihat jurnal-jurnal yang bayar, jurnal yang impact factor-nya berbayar, itu dia lebih cepat. Dibanding jurnal yang nggak bayar, impact-nya tinggi, itu memang lebih beda. Lamanya ini karena dia di proses review-nya itu seringkali dia menjadi lebih lama. Nah, tetapi kalau kita mau jujur, membaca seorang reviewer membaca artikel sebenarnya sehari kan ya selesai. Kalau kita mau jujur ya gitu. Sehingga saya sebenarnya juga kurang beberapa, itu banyak lah teman-teman seperti kalau ada beberapa teman itu juga kurang setuju menjadikan parameter antara submit, revise, accepted, publish itu cepat, itu dikira nggak bermutu. Tapi sekali lagi orang boleh berpendapat seperti itu, layaknya seorang hakim dan sebagainya. Dan seperti ini kan ya lalu menjadi debatable gitu. Sehingga saya tetap melihat kalau jurnal itu ada impact factor-nya itu yang menentukan, bukan dari sisi history of artikelnya. Makanya sekali lagi Mbak, itu pentingnya Anda punya bukti korespondensi itu. Apa artinya lama tetapi itu tidak ada komen atau review yang substantif. Apa artinya sedikit 1 minggu? Anda kalau perhatikan jurnal JMD, kadang 2 minggu itu sudah publish. Tapi kalau Anda lihat komentarnya, itu 4-5 halaman untuk komentari. Ya, gitu ya. Itu saya pendapat saya gitu. Ya, gitu. Oke, sampun Prof. Mungkin bisa terjawab ya untuk Pak Ahmad Mukhlisin. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Prof dari Rina. Izin bertanya Prof, kalau mengajukan kenaikan pangkat dari 4A ke 4B beberapa perkara ilmiah. Monggo Prof. Iya, tergantung jenis karya ilmiah dan posisinya. 4A ke 4B, 4A itu kan 400, 4B itu kan 550, berarti 150. 150 40 kali 40% kali 160 artikel itu kalau Anda punya review penulis tunggal seperti tadi saya cukup 2 artikel sudah cukup Bu. Ya gitu. Jadi kalau kan mungkin kredit lah 60 itu ya bisa Anda penuhi dengan 2 artikel sudah cukup. Bisa juga memerlukan 20 artikel karena nilainya kecil. Makanya Anda itu ketika tadi saya cerita ya Tahadzus bin Nikmah, saya hanya menggunakan 5 artikel karena ditanya
Kenapa Pak Abdul kok hanya menggunakan 5 artikel biar tidak merepotkan orang lain? Kalau membaca 5, dengan membaca 30 itu kan ya kasihan yang membaca terlalu banyak gitu. Tapi kan saya bisa ngomong seperti ini karena saya punya penulis tunggal. Bagi orang yang nggak punya tunggal ya omongan saya dikira gaya. Nah, makanya itu tadi saya katakan. Kalau Ibu tanya, berapa jumlah artikel? Tergantung artikel Ibu itu penulis tunggal atau Ibu penulis yang paling bontot yang hanya dapat proporsi 5%. Kalau seperti itu ya artikelnya banyak, maka saya sarankan kepada Ibu untuk menulis dalam bentuk review yang itu penulis tunggal, Bu, biar nilainya 40 untuk Ibu sendiri ya. Gitu ya, Bu ya. Oke, ampun. Mungkin sudah terjawab untuk Bu siapa tadi? Bu Rina gitu. Baik, lanjut Prof. Ini pertanyaan selanjutnya dari Kalasta Ayunda dari Stikus Lembau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayunda, saya seorang pemula Prof. Dan yang ingin saya tanyakan, jika kita mau naik jabatan, apakah artikel kita bisa dinilai sebagai skop artikel dengan home base kita berbeda, Prof? Monggo, Prof. Betul. Oke, bagus ini pertanyaannya. Ya, yang saya percaya gini, yang sering terjadi. Kalau yang sering terjadi di UGM, itu biasanya nggak boleh, saya katakan. Karena kan Anda itu kasihan prodi Anda. Misalkan Anda itu prodinya pendidikan kimia. Kok Anda nulisnya adalah terkait ilmu tentang sastra misalkan. Yang itu tidak ada kaitannya dengan ilmu kependidikan dan tidak juga ada kaitannya dengan ilmu kimiawinya gitu. Nah, ini nggak boleh gitu, Bu. Karena kan Anda itu kan mau meminta jabatan dalam bidang yang Anda tekuni. Bidang loh ya, bidang bidang yang Anda tekuni. Nggih, Bu? Gitu ya, sehingga kalau Bapak Ibu makanya ini sering Pak, kalau kita ada seperti itu ya terus kita sarankan untuk menulis sesuai dengan bidangnya gitu. Jadi makanya ini kalau terutama dosen-dosen muda itu yang dipastikan adalah, makanya ini pentingnya kalau Anda juga mengambil masternya atau PhD-nya adalah sesuai dengan penugasan Anda yang pertama kali itu di bidang apa ya gitu. Jadi karena Anda kan itu kan sama kalau saya mau naik pangkat dengan paper kok tidak ada afiliasinya UGM kan nggak boleh. Lah mau yang masih jabatan kamu itu UGM tapi UGM nggak ada. Jadi logikanya seperti itu. Ya. Gitu ya Pak ya. Banyak sekali yang tanyain. Oke. Ini ada lagi Prof. Mungkin tadi sudah terjawab dari Ibu Kalasta Ayunda gitu. Lanjut pertanyaan selanjutnya kembali Safitri TB Prof, bertanya kembali nih Prof. Saya punya pengalaman aplikasi di jurnal Scopus Q4, tapi ketika saya cari jurnal artikel tersebut di Scopus, preview kok tidak muncul padahal artikel sudah dipublish di jurnal tersebut. Bagaimana Prof? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi gini, itu kemungkinannya dua. Jadi untuk suatu jurnal itu, misalkan jurnal bulan ini publish, saya kan editor pengalaman lah. Jadi tahun ini misalkan artikel Mbaknya publish, itu kalau dilihat besoknya ya belum masuk di Scopus, mungkin 2 atau 3 bulan lagi. Makanya saya itu sebagai editor sering kalau 1 bulan kok jurnal ini sudah publish, kok 1 bulan 2 bulan kok belum masuk di Scopus, saya nyurati ke Scopus, kirim email, oh bahwa isu terbaru jurnal kami sudah rilis ya, setelah itu 2 minggu sudah ada. Lah itu nunggu waktu Mbak. Atau kemungkinannya jurnal itu sudah cancel. Itu aja kemungkinannya. Belum dimasukkan Scopus, atau kalau Ibu menemukan kasus seperti ini misalkan, tapi Pak, di artikel orang lain di isu yang sama, itu sudah muncul Pak di Scopus, tapi milik saya sendiri yang nggak muncul. Lah, itu Anda bisa nyurati ke desk help-nya Scopus untuk menyatakan, kan itu ada kontak email, problemmu apa? Oh ini artikel saya belum terindeks, nanti akan direspon. Gitu ya, gitu. Jadi kemungkinannya 3 itu. Kalau pertama memang belum masuk di indeks, belum diinklusikan ke Scopus. Nomor 2-nya adalah memang itu jurnal terus cancel. Yang ketiga adalah apa? Mungkin yang milik Ibu itu kelewatan ketika yang lainnya itu sudah
terindeks. Maka Ibu bisa nyurati. Nanti akan direspon dan akan muncul di Skopus. Gitu ya Mbak Safitri ya. Oke, matur suwun Prof. Mungkin bisa terjawab untuk Mbak Safitri pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada lagi Prof. Kembali Ibu Zahra Prof bertanya lagi nih. Karya artikel kita selama S3 apakah nanti dapat digunakan untuk kenaikan pangkat? Monggo Prof, bisa dijawab. Oh ya, ini bagus ya. Ya. Nah, ini gini, karena memang ada aturan, yaitu adalah banyak aturannya nanti dibahas. Kalau itu Anda, karena kan Anda itu sudah memperoleh dari apa namanya, dari disertasinya itu, pendidikan. Nah, Anda boleh itu dipakai, tapi yang berlaku sekali lagi ya, yang kami sering di UGM ini, itu adalah harus ada pengembangan. Pengembangannya itu misalkan di atas 50% itu bisa. Tapi kalau itu memang bagian dari disertasi ya nggak bisa, karena itu Anda sudah dapat nilai dari itu. Kan itu sudah dapat poin dari situ. Gitu ya Pak ya jawabannya. Yaitu eranya masing-masing. Dulu pas era saya pas tahun 2012-an itu boleh seperti itu. Tapi sekarang aturannya nggak boleh. Yang aturannya seperti itu ya kita ikuti. Kalau Anda mau tetap menggunakan yang dari bagian S3 dilakukan pembedaan, pengembangan, misalkan Anda sampelnya masih sama, dikembangkanlah diuji untuk parameter yang lain biar itu dominannya memang berbeda dengan itu. Dan itu nanti Anda kalau itu dipertanyakan Anda tinggal melakukan klarifikasi. Ini loh yang tertulis di disertasi saya seperti ini, halaman ini, bagian ini memang ada, tapi yang ke-4, 5, 6 ini memang betul-betul baru, beda. Itu ya Mbak caranya. Oke, sampun Prof. Untuk terjawab untuk Ibu Zahra. Gitu. Nah, ini sepertinya untuk pertanyaan terakhir dari Ibu Zahra Prof. Untuk yang mau resen silahkan masih ada waktu, yang ingin bertanya secara langsung kepada Prof. Abdul. Kalau tidak ada, bisa kita tutup saja untuk seminar pada hari ini. Baik, untuk informasi dari panitia, untuk sertifikasi kegiatan seminar hari ini bisa melalui link yang sudah di-share di dalam chat, kolom chat. Ya. Untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikatnya bisa masuk ke link tersebut. Nanti kalau jika ingin mengakses materinya bisa masuk ke grup WA yang sudah di-share juga linknya di kolom chat. Baik, mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan ini, Prof, dari peserta pada hari ini. Terima kasih ya Pak ya. Baik, demikian untuk pemaparan dari Prof. Abdul tentang strategi publikasi jurnal untuk jabatan fungsional dosen. Semoga dari paparan yang disampaikan oleh Prof. Abdul bisa menambah wawasan kita dalam mencari strategi untuk mempublikasi jurnal untuk mengajukan jabatan fungsional dosen. Apalagi dosen-dosen yang belum memiliki JAFUNG. Baik Prof, sebelumnya kita mau difoto dulu Prof ya. Yeah. Mungkin bisa yang bisa on cam, para peserta bisa nanti kita mau capture dulu. Pesertanya banyak itu sampai 204. Iya Prof, alhamdulillah. Putus. Seneng daring ya Pak. Matur suwun Prof. Abdul. Oke, makasih Pak Direktur. Sudah berkenan jadi narasumber di Politeknik Rukun Abdi Luhur. Mungkin nanti akan ada seri-seri selanjutnya, Prof, biar semakin menambah wawasan kita semua. Sip. Terima kasih Pak Direktur. Kita ambil gambar dulu. Mbak. Baik, kita capture Prof ya. Iya Pak.
lagi. Oke, sampun Prof. Oke. Terima kasih. Oke, sekian dari seminar pemaparan dari Prof. Abdurrahman untuk strategi publikasi jurnal untuk jabatan fungsional dosen. Baik, saya selaku moderator dan para panitia penyelenggara Poltekun, mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan selama berjalannya seminar pada hari ini. Terima kasih kepada Prof. Abdul. Semoga kedepannya bisa kembali memberikan pemateri di Poltekun. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Prof.